Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembelajaran materi teks deskripsi. Namun terlebih dahulu, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang materi mengidentifikasi teks deskripsi dan menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke KD 3.2 menelaah unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Tujuan pembelajarannya, nanti peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Lalu apa ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi yang pertama adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kalimat rincian dalam teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan objek secara rinci. Contohnya, ibuku orang yang baik. Nah, orang yang baik ini, ibuku orang yang baik ini diperinci lagi, dia berusaha menolong semua orang, ramah, dan tutur katanya lembut. Kemudian ciri kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah menggunakan kata bersinonim dengan emosi yang kuat. Dulu ketika kalian di SD sudah mendapatkan materi sinonim, yakni persamaan kata. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali sinonim persamaan kata ini. Contohnya, kuat ini bersinonim dengan kata tangguh, kokoh. Menarik bersinonim dengan kata memukau, memesona. Indah bersinonim dengan kata elok, molek, dan bermain. Ciri kebahasaan teks deskripsi selanjutnya adalah menggunakan kalimat terapan panca indera. Maksudnya bahwa dalam teks deskripsi ini nanti kalian akan menemukan kalimat-kalimat yang seolah-olah mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut melihat, ikut mendengar, ikut mencium, atau merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Contoh, kalian pernah membaca dalam teks deskripsi sambil bernyanyi kecil, dia menulis. Di ini pembaca seolah-olah diajak untuk mendengarkan nyanyian kecil. Kemudian ada kalimat kulitnya sawo matang. Ini pembaca seolah-olah diajak untuk melihat ada kulit yang warnanya sawo matang. Kemudian ada kalimat harum aroma masakan menggoda perut yang lapar. Nah, kalimat ini mengajak pembaca untuk mencium ada aroma masakan yang menggoda perut yang lapar. Kemudian, kalimat angin sepoi-sepoi seolah mengelus kulitku. Nah, kalimat ini mengajak pembaca untuk ikut merasakan ada angin sepoi-sepoi yang mengelus kulitku. Kemudian ciri bahasa teks deskripsi yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat bermajas.
Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk menimbulkan efek keindahan pada sebuah teks. Nah, ada macam-macam majas, tapi yang sering digunakan atau sering dipakai, sering dijumpai dalam teks deskripsi adalah satu, majas perumpamaan atau asosiasi. Adalah majas yang membandingkan dua hal dengan kata pembanding bagaikan, umpama, seperti, bak, laksana. Untuk mengingat-ingat, kita lihat di sini majas perumpamaan dari kata umpama. Berarti kalimat yang menggunakan yang di dalamnya terdapat kata umpama dan teman-temannya. Di situ ada umpama, bagaikan, seperti, bak, laksana. Ini menggunakan majas perumpamaan. Contohnya, semangatnya keras bagai baja. Kalimat ini di dalamnya menggunakan kata bagai. Contoh yang kedua, wajahnya bersinar laksana bulan purnama. Di sini ada kata laksana. Kalimat tersebut menggunakan majas perumpamaan. Selanjutnya adalah majas metafora. Majas metafora ini juga majas yang sering dipakai atau dijumpai dalam teks deskripsi. Majas metafora adalah majas yang memberikan ungkapan secara langsung, biasanya menggunakan kata perungkapan atau bermakna kiasan atau idiom. Contoh, raja siang keluar dari ufuk timur. Kata raja siang ini ungkapan atau bermakna kiasan, artinya matahari. Dewi malam tertutup awan. Dewi malam ini juga ungkapan yang artinya rembulan. Pemuda tulang punggung negara. Kata tulang punggung ini pun merupakan ungkapan. Jadi kata raja siang, Dewi malam, tulang punggung ini termasuk atau menggunakan majas metafora. Selanjutnya, majas yang sering dipakai dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Di sini personifikasi berasal dari kata person yang artinya manusia atau orang. Ini personifikasi berasal dari kata person. Jadi, bisa disimpulkan bahwa majas personifikasi itu membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contoh, badai mengamuk merobohkan rumah. Badai itu benda tak bernyawa, mengamuk adalah sifat dari manusia. Benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Peluit wasit menjerit panjang. Peluit wasit ini benda yang tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Peluit wasit menjerit panjang. Nyur melambai-lambai tertiup angin. Nyur benda tidak bernyawa, melambai-lambai. Jadi seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nyur melambai-lambai tertiup angin, majas personifikasi. Warung-warung berjajar rapi siap menggoda perut yang lapar. Warung-warung berjajar rapi, ini benda tak bernyawa, menggoda perut yang lapar, ini memiliki sifat seperti manusia. Nah, contoh-contoh ini menggunakan majas personifikasi. Kemudian majas yang sering dijumpai dalam teks deskripsi adalah majas hiperbola. Adalah majas yang mengandung pernyataan berlebihan. Contoh, Sutrisna memeras otak menyelesaikan soal itu. Di sini ada memeras otak ya. Di sini ada frase memeras otak, hiperbola. Pak Hasan memeras keringat bekerja siang malam. Memeras keringat. Ini
pecah kepalaku memikirkan soal yang sulit itu. Jadi mengerjakan soal sampai pecah kepalanya. Padahal ketika mengerjakan soal mungkin kepalanya tidak pecah ya. Nah, ini melebih-lebihkan menggunakan majas hiperbola. Nah, anak-anakku, selanjutnya untuk ciri kebahasaan teks deskripsi adalah ini, menggunakan kata dengan kata dasar KPTS. Untuk menggunakan kata dengan kata dasar KPTS ini dikhususkan pada kata berawalan menasal atau mesengau, ada menge. Penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS ini ada 3 aturan. Nah, aturan yang pertama, fonem KPTS itu luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar berawalan KPTS. Contoh, dan pesona. Pesona ini berawalan P. Jadi P-nya luluh, lebur, memesona. Kukus. Kukus K menjadi mengukus. K-nya luluh. Menulis menjadi menulis, T-nya luluh. Mesapu menjadi menyapu, S-nya luluh. Kemudian aturan yang kedua, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Contoh, mengklasifikasi. A pada aturan pertama harusnya luluh, tetapi karena di sini ada klaster atau kelompok konsonan KL, maka K-nya tidak luluh. Mengklasifikasi. Memproduksi, bukan memproduksi tetapi memproduksi, karena di situ ada klaster B dan R. Kemudian aturan yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Contoh, mempertaruhkan. Mempertaruhkan dari kata dasar taruh mendapat mempertaruhkan ini. Nah, anak-anakku, untuk yang materi ciri kebahasaan teks deskripsi sepertinya anak ini yang akan ibu sampaikan. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.